Satu pertanyaan yang sering diajukan mengenai kebangkitan Kristus Yesus adalah, setelah dia bangkit, mengapa Yesus tidak langsung naik ke surga? Kenapa harus ada masa tenggang lagi, berapa hari lagi, untuk lalu kemudian dia naik ke surga? Rupanya memang masa tenggang yang disediakan itu bukan masa yang sengaja dibuat untuk memenuhi sebuah kalender, tetapi ada misi Tuhan yang berlangsung di sana. Misi apakah? Misi di mana Tuhan melawat setiap pengikutnya. Dan dalam pelawatan yang Yesus lakukan, dia melakukan sebuah perawatan iman untuk supaya orang-orang percaya itu bisa dibekali sebelum diutus ke seluruh dunia memberitakan kabar keselamatan. Dan ini adalah sebuah langkah pelawatan yang luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan kepada para pengikutnya. Dia datang menghampiri satu persatu mereka di dalam segala konteks pergumulannya. Dan yang menarik lagi adalah bahwa setiap pelawatan yang Tuhan Yesus lakukan kepada para pengikutnya setelah dia bangkit adalah sebuah pelawatan yang memulihkan. Karenanya kita mau bersama-sama merenungkan sabda Tuhan hari ini. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam sabda Tuhan yang menyapa kita lewat sebuah refleksi mengenai lawatannya memulihkan. Dua bagian sabda Tuhan yang akan dibacakan. Pertama dari Lukas pasal 1 ayat 78 sampai 79 dalam doa Zakaria. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kita, kaki kita, kepada jalan damai sejahtera. Lalu satu bagian lagi 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Dua sabda Tuhan yang dituliskan, yang pertama memang konteksnya bukan setelah kebangkitan Kristus, tapi sebuah nubuatan yang di dalamnya ada kandungan pesan mengenai Allah yang melawat. Dalam doa Zakaria setelah dia menerima sebuah visi tentang lahirnya anak pilihan, yaitu Yohanes Pembaptis lewat keluarganya, maka dia menuliskan sebuah doa yang di dalamnya ada sebuah pesan tentang Allah yang melawat manusia, yang digambarkan sebagai surya pagi dari tempat tinggi, menyinari yang diam dalam gelap, dan di dalam mengarahkan jalan kepada damai sejahtera. Dan ini semua sebenarnya memang berbicara tentang kehadiran Yesus, tapi ini juga berlaku tentang kebangkitan Kristus Yesus. Karena Yesus datang yang pertama kali sebelum dia mati, itu juga adalah bukti Allah melawat, dan setelah dia bangkit pula diperagakan oleh Yesus bahwa dia setelah bangkit, dia menampakkan diri, atau saya sebut sebagai dia melawat orang-orang yang ada pada waktu itu, yaitu para pengikutnya. Perhatikan bagaimana Yesus menghampiri perempuan yang berduka cita. Dia datang menghampiri, melawat mereka dalam perkabungan yang menghiburkan. Juga murid-murid yang ketakutan dalam ruangan terkunci, Yesus hadir melawat mereka, memberikan damai sejahtera. Dan juga kepada murid-murid yang sedang kebingungan mengenai pekerjaannya di tepi danau, ada Petrus yang kembali menjadi nelayan. Tuhan datang menghampiri mereka dan makan bersama dengan mereka dengan menu yang menarik sekali, yaitu ikan bakar. Dan lalu kemudian menarik sekali, Yesus juga datang menghampiri dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus sedang bingung, sedang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan Yesus datang melawat mereka, menemani, berjalan bersama sampai ke rumah mereka. Dan semua ini kita lihat apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 tadi, bahwa bertahap
Kristus setelah bangkit, dia menampakkan diri kepada Kefas, yaitu Petrus, kepada ke-12 murid, kepada lebih dari 500 saudara, dan masih banyak lagi. Apa yang saya sebutkan tadi hanya sebagian bagaimana dia menampakkan diri kepada semua rasul. Dan Paulus juga menyadari Yesus menampakkan diri dan melawat dia, membuat dia menjadi buta tetapi menjadi bertobat, matanya celik oleh anugerah Tuhan. Semua ini mau mengadakan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus sebenarnya mengajarkan kepada kita kebangkitan misi Kristus, yaitu misi melawat umatnya. Sabda Tuhan tentang misi Kristus di balik penampakannya setelah bangkit kepada para pengikutnya mau ajarkan kepada kita bahwa Tuhan bangkit untuk melawat dan mengubah agar yang lemah menjadi pulih dan kuat. Perempuan yang berkabung, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Murid-murid yang ketakutan, Tuhan hiburkan. Thomas yang tidak percaya, Tuhan yakinkan. Dan semua adalah langkah-langkah yang Tuhan lakukan. Inilah dia Tuhan kita yang bangkit. Dia bangkit tidak diam saja. Dia bangkit dan tidak menjadi pongah sebagaimana orang-orang seringkali bangkit lalu jadi pongah dan injak yang lemah. Tapi Tuhan justru bangkit sama sekali tidak jadi pongah. Dia malah mengajak orang untuk bangkit bersama dengan kehadirannya, dengan penghampirannya, dengan penampakannya. Dia mau melawat setiap kita. Pertanyaannya, maukah kita dilawat olehnya? Bila mau pulih, berilah dirimu dilawat oleh Tuhan. Bila belum merasakannya, doakanlah agar lawatan Tuhan sungguh engkau alami di dalam kehidupanmu. Bukan berarti sebuah pengalaman yang aneh-aneh, tetapi sebuah damai sejahtera. Lawatan Tuhan berupa ketenangan. Lewat sabdanya juga dia bisa melawat kita. Lewat doa dia bisa melawat kita. Lewat pengajaran firman Tuhan, khotbah, renungan, Tuhan bisa melawat kita. Dan biarlah kita terus berdoa agar lawatannya itu makin memulihkan kita, makin mengubahkan kita. Yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi pulih, yang buta jadi melihat, yang lelah menjadi terkuatkan lagi, berenergi lagi. Tuhan mengasihi kita sekalian. Lawatan yang memulihkan. Berilah dirimu dilawat oleh Tuhan dan terus arahkan hatimu kepadanya yang senantiasa melawat hidupmu. Tuhan mengasihi engkau dimanapun berada dalam segala pergumulan hari ini. Tuhan sedang menghampirimu. Semangat bangkit adalah semangat melawat. Semangat Tuhan datang mendekat. Semangat Tuhan datang menghampiri. Semangat Tuhan bergumul bersama dengan kita yang juga sedang bergumul. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo salam bangkit, tetap bangkit dan jangan pernah menyerah kalah pada keadaan. Amin.